Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abel Alisa Fitri, NIM 22231045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil alat peraga dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Di sini tugas dari mata kuliah Anatomi, Fisiologi, dan Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Bu Firda Azhara, SPD MSI. Kami dari kelompok 4 membuat alat peraga mengenai sistem ekresi, yaitu proses pembentukan urin. Nah, di sini kami membuat alat peraga mengenai sistem ekresi pada ginjal. Adapun bagian-bagian ginjal, yang pertama ada aorta, yang kedua ada vena cava, yang ketiga ada arteri ginjal, yang keempat ada vena ginjal, dan yang kelima ada ginjal, yang keenam ada ureter, dan yang ketujuh ada kandung kemih, yang ke-8 ada korteks, yang ke-9 ada medula, yang ke-10 ada papila, dan yang ke-11 ada calyx, dan yang ke-12 yaitu pelvis ginjal. Nah, di dalam korteks ada bagian-bagian nefron yang di sini yaitu terjadinya proses pembentukan urin. Yang tadinya glomerulus dan kapsula Bowman itu tahap filtrasi, tubulus proximal dan lengkung Henle yaitu tahap reabsorpsi, dan yang tubulus distal dan tubulus collectivus yaitu tahap augmentasi. Sistem ekresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Sistem ekresi pada manusia terdiri atas sejumlah organ yaitu paru-paru, kulit, hati, usus besar, dan ginjal. Nah, pada alat peraga kami kali ini yaitu mengenai proses pembentukan urin yang terjadi pada ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal dengan bentuk mempunyai kacang merah dan berwarna merah kecoklatan. Setiap ginjal berukuran 10-12 cm atau kira-kira seukuran kepalan tangan orang dewasa. Organ ini terletak di sisi kanan dan kiri tubuh, tepatnya di rongga perut bagian belakang. Ginjal kanan terletak sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena berdekatan dengan hati. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di darah. Selain itu, ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Jika tubuh kita kelebihan garam, mineral, ginjal pun akan membuangnya. Zat sisa yang terkumpul akan diubah menjadi urin. Urin akan mengalir dari ginjal ke kandung kemih melalui saluran yang disebut ureter untuk kemudian dibuang saat Anda buang air kecil. Ginjal pun terdiri dari 3 lapisan. Bagian luar disebut kulit ginjal atau cortex renalis, di bawahnya medulla renalis, dan di bagian dalam terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis yang berfungsi sebagai penampung urin. Sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter, selain itu ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Apa itu nefron? Nefron merupakan penyusun utama ginjal yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Bentuknya terdiri dari komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Tiap badan Malpighi itu mengandung gulungan kapiler darah yaitu glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari nefron ginjal. Pada proses pembentukan urin ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, tahapan pertama yaitu filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteria pharyngeal masuk ke dalam glomerulus. Nah, ini pembuluh darah yaitu ada bagian nefron. Bagian-bagian nefron itu tahapan-tahapan terjadinya proses pembentukan urin. Nah, tadi filtrasi memasuki dari glomerulus. Masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Saat darah masuk ke glomerulus, tekanan darah pun menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut tahap filtrasi. Sementara itu, darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Nah, adapun tahap kedua yaitu tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalamnya terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh atau tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel, kemudian ke dalam sel kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder, yang mengandung air, garam, urea atau penimbul bau pada urin, dan urobilin atau pemberi warna kuning pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle. Kemudian melalui tubulus distal, selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Nah, tahapan yang terakhir yaitu tahap augmentasi. Pada bagian tubulus distal,
Masih ada proses penyerapan air, ion, natrium, klor, dan urea. Disinilah terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Ketika telah bercampur, inilah yang merupakan urin sesungguhnya, kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan akibat adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih akan terjadi saat adanya sinyal penuh dalam kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Nah, saya akan memperagakan alat peraga kelompok 4, yaitu sisa baik resi pada ginjal, proses pembentukan urin. Baik, hanya sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.